Saya merasa kayak nggak senang tinggal rumah itu, Bu. Besok saya kalau lihat suami banget, besok kalau dia ngomong pelan, saya dengar gede kali dah suara dia ke saya. Kau akan membencinya. Benci. Saya benci sama suami saya. Sama kayak saya. Nah dia ngelakuin ini juga kan, kamu nggak acting kan ini? Kenapa? Salah saya apa? Kenapa pergi? Kau itu selalu setia mengajarkan anak-anak. Mereka kehilangan. Pada saat pembuatan itu hancur, dipukul-pukul. Astagfirullah. Oh ya, yang bangun rumah dapur. Tempat tinggalmu itu sangat mengerikan. Keluar. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini ada pasien dari Gunung Putri, yaitu Mbak Susan. Beliau adalah asal Aceh ya, sama dengan Panglima. Dan ini suaminya Mas Afandi dari Tegal aslinya. Jadi Jawa ketemu Aceh. Ketemunya di Bogor. Iya. Mbak Susan chat ke saya, katanya mengalami hal-hal di luar nalar yang sudah sangat mengganggu gitu. Di antaranya di rumahnya sering kemasukan binatang-binatang seperti ular, kala, Itu nyata ya? cicak, tikus, terus apa lagi? Peluwing, Lipan, banyak banget. Keluar ini kadang laba-laba macam dari yang kecil sampai yang gede ada laba-laba di rumah. Terus Macam ada. keluhan di badannya merasa Ini keluhannya ada dua, saya ada sakit benjolan juga di payudara. Habis itu yang berat itu yang risih itu ganggu saya tuh ini saraf kejepit. Saya dulu nggak terpikir kalau ini ada non medis. Waktu itu ada suami saya sholat istiqoroh, sholat tahajud. Habis itu minta biar saya disembuhkan. Saya kan setiap pagi itu berjemur karena kira ini TBC tulang, ada berhubungan sama tulang, suruh berjemur kata dokter, kata siapa pernah. Habis itu saya berjemur, tiba-tiba tetangga itu salah satu subscriber Mata Langit. jadi yang ngasih tahu tentang Mata Langit tetangganya itu. Datengin Mbak, terus nggak tahu ya, saya kayak disuruh ketemu kamu deh, nggak tahu ya, saya pengen suruh gitu. Habis itu dia ngambil jeruk purut karena dia suka cara metode pengobatannya pakai jeruk purut. Coba deh kamu bawa jeruk purut ini, kamu mandi sama kamu minum, kamu doa pakai agama kamu gitu kan, karena ada non muslim dia. oh dia non muslim. Terus Habis itu saya taruh jeruk purut di atas kulkas, nggak pernah saya apa-apa, kayak nggak menarik gitu saya. Akhirnya dia yang bantu saya mandiin. Pas saya dipakein jeruk purut itu saya cekam, apa kayak kaku gitu. Di situ mulai saya, ini berarti bukan medis, ini non medis, karena dia bilang saya lihat wajah kamu kayak nenek-nenek, nggak wajar. Ini kayaknya biasa kalau wajah kita nggak bagus, nggak ada aura itu ada gangguan. Itu yang membuat saya beneran, saya sebelum itu nggak terpikir dikit pun itu udah gangguan. jadi mulai terpikir setelah didatangi oleh tetangga itu. Baru saya cari, kamu buka lah channel ini, saya nonton. Jadi saya sejak tahu itu, saya setiap episode Mata Langit yang terbaru saya nonton. Beberapa kisahnya mirip kayak kisah saya. Habis itu udah keluar binatang, masuk binatang ke rumah itu, di kamar mandi sering lampunya hidup mati. Habis itu elektronik kayak gampang rusak gitu. Habis itu banyak cepat berkarat gitu kan. Habis itu ulat dulu juga pernah masuk. Habis itu ular dulu 3 kali masuk. Yang terakhir nih 3 hari yang lalu masuk. Iya, aku udah kirim foto, banyak banget tuh. Gede-gede ular yang masuk, nyata. Nyata. Ini mohon maaf, menikahnya udah berapa lama? Dari 2019. 3 tahun ya? Belum punya anak? Belum punya anak. Habis itu yang terasa itu pas saya buat dapur belakang, baru masuk ular yang aneh-aneh gitu, binatang-binatang itu. Saya nggak terpikir tuh hantu-hantu, karena saya mikirnya itu di belakang rumah saya ada kali. Berarti kan di situ Mungkin memang dari kampung ular, situ, daerah iya, ular tuh. Ada yang bilang di situ emang kuat mistisnya daerah saya tinggal tuh, dibilang maksudnya siluman ular banyak di situ, orang persugihan atau apa ada di situ katanya. Saya nggak mikir kayak gitu, mungkin yang penting saya sehat gitu kan. Tapi kesini-sini saya suka menyendiri kalau ada orang tuh, karena kalau orang tuh marah sama saya, kayak benci, ngejek-ngejek saya, jadi kayak bisik sama, jadi saya kok menyendiri. Habis itu bisa 24 jam saya di rumah, nggak keluar-keluar nggak apa-apa, kayaknya nyaman di rumah gitu. Habis itu nggak berisik. Kalau orang rame-rame tuh kayak Terganggu. nggak enak. Saya kayak nggak suka gitu kalau rame-rame gitu. Terus katanya kalau saya berhubungan kesakitan di pinggang. Abis berhubungan tuh saya nggak bisa gerak kaki kan. Abis itu sampai kan kita kalau berhubungan harus berwudu, bersih lagi baru tidur kan. Pas saya tuh udah akhirnya dia gendong saya Nggak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik ya? Benar.
sakit, kadang-kadang nggak Itu bisa. sejak menikah atau hanya beberapa bulan terakhir ini? Belakangan ini makin berat. Yang dulu saya benci, banyak lihat dia tuh benci kayak udah tua, lebih ke psikis, banyak yang bisik-bisik. Padahal logikanya namanya pengantin baru harusnya mesra ya, ini malah benci. Benci, ngeliat saya benci. Pas masuk rumah itu kayaknya aneh semua, pokoknya saya merasa kayak nggak senang tinggal rumah itu. Besok saya kalau lihat suami marah, besok kalau dia ngomong pelan, saya dengar gede kali dah suara dia ke saya. Saya ngomong pelan, dia dengar saya marah-marahin dia. Jadi kita kayak dibuat emosional di situ. Itu yang terasa kali itu dari segi psikis. Besok bilang maghrib tuh saya ada yang misi, ngapain kamu sini, pulang sana, di rumah kamu enak tinggal rame-rame keluarga di sini, kamu sini nggak ada teman kamu di sini. Itu dia saya nangis. Ini akibat durhaka kamu kepada orang tua, meninggalkan orang tua. Bisikannya itu yang nggak terpikir itu bahwa itu setan. Saya pikirnya itu ya mungkin karma karena saya nggak dengar orang tua gitu. Saya positifnya ini hukuman buat saya. Kenapa berpikir tidak mendengar orang tua? Apakah ada nasihat yang dilanggar? Enggak, maksudnya orang tua saya maunya kan kita kalau orang tua nggak ada restu atau apa, kita nggak bahagia. Oh, maksudnya waktu pernikahan dulu tidak mendapat restu orang tua? Tapi kesini-sini dulu. Ayah saya udah meninggal, tapi jadi mama saya terserah kamu lah pokoknya. Tapi kalau dari pihak masnya mendukung ya keluarga? Hanya dari pihak Dari mbak keluarga saya sih nggak apa-apa. Sabar mbak, nanti kita telisik satu persatu. Tapi hubungan tetap baik kan sama orang tua? Walaupun Tapi jauh. orang tua suruh saya, itu kamu udah rugi kuliah, udah sekolah, udah S2. Rugi kuliah maksudnya mbak? Misalnya saya udah sekolah jadi dosen gitu, disuruh kan, kamu balik aja katanya, ambil ngajar semua di sini. Di sana kamu nggak bisa, kamu nggak ada restu orang tua, kamu nggak bisa menjadi apa-apa. Nah, jadi saya semenjak tinggal di sini tuh saya jual bawang. Jual bawang? Habis jual bawang itu mungkin saya, tapi feeling saya itu orang sekitar rumah saya nggak seneng, tapi nggak tahu Allah alam, jadi kan bisa terungkap nanti. Insya Allah terungkap nanti. Tapi pernah berobat alternatif, katanya dikasih tahu kalau memang ada kiriman, tapi dijelaskan nggak? Ustadznya, jadi saya ada ustadz bisa pas dari obat terima ustadz tuh dikasih air rukiah 1 galon, enak badan saya. Habis itu saya mencret bau kali kotoran saya. Habis itu dibilang ini emang ada kiriman, tapi ada satu lagi kodam leluhur pakai baju adat gede banget, saya tuh nggak bisa katanya. Wallahualam, soalnya saya bisa merasakan ini gangguan, bukan kodam. Kalau kodam nggak menyakiti kita kan biasanya kan. Harusnya menjaga biasanya. Saya nggak tahu kok saya ada kodam gitu. Jadi saya untuk mengungkapkan itu kodam atau orang yang ini, saya harus kesini karena sini kan insya Allah lebih profesional ya. Udah bertahun-tahun. Itu satu yang membuat saya penasaran untuk tahu. Habis itu pernah juga saya ada lumpuh tuh pas saya diobatin di tukang tulang, ditekan cuma gini, tapi saya sakitnya luar biasa. Dibilang ini segala rupa dimakan katanya. Jadi siapa tahu dari makanan saya juga bisa gitu. Dia bisa lihat. Habis itu ada juga yang ngobatin pakai masukin ke botol setan-setan itu. Oh gitu, ada juga. Bisa dibilang ini ada gundurwo di rahimnya, tapi dari bersihin. Ada siluman ular, ada betul-betul ada beranak pinak di sini katanya. Tapi saya nggak ada perubahan gitu, mending, tapi nggak sembuh total dia. Jadi Belum tuntas lah ya. gitu. Terus katanya pernah mimpiin Panglima, gimana? Oh iya, mimpi Panglima. Jadi kan saya ya Allah beri petunjuk Allah biar sembuh. Saya langsung mimpi saya naik mobil merah sama Panglima sama Mbak Rana Risti di persimpangan jalan. Bertiga satu mobil? Saya nggak tahu siapa lagi, pokoknya naik mobil merah. Habis itu berhenti di persimpangan, saya masuk ke masjid. Habis itu saya mau ngejar lagi mobil ini. Panglima? Saya udah nggak dapat lagi mobil itu. Tapi sempat satu mobil gitu, terpisahnya pas di persimpangan itu. Persimpangan saya turun ke masjid. Habis itu saya keluar masjid itu mau naik mobil lagi, ketinggalan mobil gitu. Terus apa lagi nih kejadian di luar nalar yang dirasa mengganggu yang belum diceritakan? Oh ya, saya waktu kemarin tuh yang berat-berat sakit tuh, saya sempat lihat di pikiran saya tuh saya bisa lihat hantu-hantu. Sementara besok semenjak diobatin Ustadz, saya nggak bisa lagi lihat. Ular pas kita pergi mana itu ularnya gede kali di pikiran saya, tapi habis itu ada apa kayak bulat putih semua, tapi gigi bukan laki-laki tapi bulat, dia kayak botak gitu. Habis itu giginya tuh kayak gergaji. Saya bisa lihat waktu itu sempat pernah lihat makhluknya tuh warna hitam tapi kayak babi gitu, kayak gini, ada kupingnya kayak gini, kayak apa ya, kayak kartun gitu yang ada moncongnya. Jadi sebenarnya ini memang banyak sekali yang di badannya ini. Ada nenek-nenek dan udah menguasai tubuhnya itu jalannya sendiri. kayak nenek-nenek tadi Bang Lima. Jadi udah mewujud, istilahnya mewujud banget, udah menyerupai makhluk itu, udah kondisi ke fisiknya gitu. Jadi dia udah menguasai sampai ke tulang, bukan menguasai di dalam darah saja gitu. Dia udah menguasai ke tulang, sudah memang kalau bisa sampai nggak ada ingatannya juga hilang gitu. Jadi makhluk itu yang kuasai semua hal. Iya,
di badan kamu. Jadi kamu mau bukan kamu lagi gitu. Kamu buat mereka. Jadi dikendalikan sama makhluk tuh. Ini udah sampai di taraf yang makhluk itu mengendalikan psikis, fisik, psikis semua udah dikendalikan. Jadi memang benar-benar luar biasa ini dikerjain ini luar biasa gitu. Kamu Yang saya merasa lihat. nggak kalau kamu bukan diriku sendiri gitu? Iya, saya dulu orang yang periang. Maksudnya kalau rajin saya bekerja apa kemana-mana saya suka lapangan gitu. Tiba-tiba semenjak itu saya nggak suka lagi ketemu sama siapa-siapa gitu. Habis itu saya yang anehnya itu, misal kita di memori kita tuh ada cerita lucu, cerita sedih bersamaan. Jadi kita mau ketawa bisa sedih lagi, bisa ketawa lagi sedih lagi, kayak orang gila gitu. Iya. Bersamaan memori masuk tiba-tiba di pikiran kita itu. Habis itu yang kedua, ini apa yang kedua? Allah apa? Oke. Kemana? Mau kemana? Kita tidak buang waktu, Panglima udah tarik makhluknya biar kita konfirmasi apakah dia Siapa atau kamu? bukan yang bikin Mbak Susan sakit. Ayo sini Mbak, jangan takut, temenin suaminya kok. Tapi nggak begitu sakit lagi ya? Hah? Masa? Agak ringan, tadi berat banget. Ini kamu siapa? Ngapain kamu di badan saya? Ini siluman ini. Siluman. Berekor dia, bertanduk berekor. Berapa lama di badan saya? Salah saya apa? Kamu dikirim atau nempel sendiri? Berjalan di mana? Di atap. Yang banyak tikus tuh berisik banget. Oh ya katanya setiap mau berhubungan tikus didateng rombongan tikus kata Panglima. Jadi nggak nyaman. Gitu. Oh iya, siapa yang nggak seneng? Bilang. Maksudnya hubungan rumah tangga mereka nggak suka? Iya. Banyak yang nggak senang. Oh gitu. Kamu merasa? Kamu dari mana? Dari Jawa atau dari Aceh? Baik-baik loh, ngomong biar masalahnya selesai. Dari sini? Oh dari sini, udah betul. Dari tanah Jawa. Betul. Suami saya punya cewek suka sama dia. Kamu ngapain sama orang Aceh? Dia bilang waktu dulu terakhir dia komunikasi. Coba ya kita telisik dulu ya, biar nggak ada fitnah. Oh iya. Dari mana tanah Jawanya itu? Kota apa? Sebuah gunung. Oh ya, nggak tahu siapa gunung apa ya? Dari gunung di mana? Kalau Gunung Guci di Tegal tempat Iya. pernah kamu datangi. Nah, Oh. mandi biar hangat. Apa benar dari Gunung Guci? Kenapa tidak menyetujui? Kalau memang mereka sudah jodohnya, apa urusan kamu? Karena kami menginginkan sebuah kehancuran. Oh, ini apa? Kepingin pemisah. Kamu mau menghancurkan rumah tangganya mereka. Memangnya salah mereka apa? Tak seharusnya berada di sisinya. Tak seharusnya berasa di sisinya. Di sisinya tuh siapa maksudnya? Saya nggak boleh seharusnya berarti ini. Jadi Mbak Susan nggak boleh ke Mas Afandi atau Mas Afandi nggak boleh deket Mbak Susan? Yang ngirim kamu laki atau perempuan? Seperti Perempuan yang ngirim. Hubungannya dengan suaminya apa? Dan perempuan itu seperti apa ciri-cirinya? Sudah tua ya? Apa? Rambut panjang. Terus? biarkan buat kamu tidak nyaman dengan hubungan intim. Oh, dia yang ganggu buat itu. Dia, Jadi setiap mau melakukan kewajiban sebagai istri terganggu. Kaku Yang kan didatengin rombongan tikus lah, yang pinggulnya kesakitan itu segitu ya. Nggak bisa, sayang, saya mas pernah. Terus kenapa masalahnya? Kamu menginginkan suaminya? Dan setiap kau melakukan hubungan itu, kau merasakan perih. Perih ya di kemaluannya? Iya. Astagfirullah. Karena kami akan membuat kamu merasa tidak nyaman, selalu gelisah. Gelisah terus ya? Nggak tenang, nggak nyaman. Bahkan kamu akan membencinya. Iya. Saya suami benci suami atau benci sama saya nggak mas? Karena kami ingin menjauhkanmu. Mbak yang dibuat benci ke suami. Iya. Targetmu apa? Kalau mereka udah pisah terus mau ngapain? Nikah ya, yang si mbak itu ya ke suami. Ladangnya Lancangnya katanya. Oh maaf lah ya.
Coba kalau menurut versi kamu apa? Targetnya apa? Makanya jawab dong buruan. Jangan bertele-tele. Ayo, kasih penjelasan. Dia hampir sama berkulit gantungan. Maksudnya kulitnya sama dengan Mbak Susan. Dia dari mana ya? Terus? Orang mana? Jawa apa Sumatera? Ciri-cirinya? Dari Jawa. Dari Jawa, kulit sawo matang, rambut sepinggang. Umurnya lebih tua atau lebih muda dari Mas Afandi? Apa itu? Bikin muter-muter gitu. 3, 30-an. 6. Oh, 36. Kalau Masnya umur berapa? 42. Oh, iya berarti lebih muda. Kamu berapa? Saya 34. Oh iya. Jadi lebih tua dari Mbak, lebih muda dari Masnya. Tinggalnya di sini apa di kampung suami saya? Di Jawa Tengah apa di Jawa Barat tinggalnya? Oh sama, hati-hati. Dia datang ke tempatku. Oh, salah, azan. Allah. Oke, makhluknya sudah ditarik lagi. Udah lewat azan. Kamu jalannya gitu ya? Tadi waktu datang gitu? Iya, kalau jongkok gitu saya kuat, tapi kalau kayak gini saya sakit banget di sini, jadi saya pelan-pelan. Ayo, ini Ayo sini. Nggak apa-apa, tanya-tanya aja. tugas kamu apa di tubuh saya? Tugasku sudah kukatakan. Aku selalu membuat kau merasakan perih. Oh, perih di kepalanya. Lalu Membuat benci. benci. Saya benci sama suami saya. Sudah berapa lama dikirim? Apakah sejak mereka menikah? Aku 1 tahun. Tahu. 1 tahun ya? Ya mungkin. Berarti sesudah menikah dan Iya, bukan sebelum menikah. 1 tahun belakangan. Iya, permasalahannya apa? Menghancurkan Salahnya rumah apa tangga. salahnya? Iya, apakah majikan kamu kami itu ada hubungan dengan suaminya? menyingkirkan Lah iya, kenapa harus disingkirkan? Oh iya, kamu beneran suka Menggantikanmu? Emang pernah ada komunikasi dengan perempuan yang dia menyatakan menginginkan masnya gitu? Enggak. Tapi kenal nggak masnya dengan perempuan? Enggak tahu nomor siapa. Nah, kalau memang perempuan tuh nggak ada hubungan sama ini, kenapa kok dia bisa mengganggu rumah tangganya? Apa dia disuruh orang? dia sudah Curang dong, dia kenal di sini nggak kenal dia. Menurutmu majikanmu itu dikenali nggak sama mereka? suami Apa Bu? Huruf O, G. SG. Perempuan itu mengandung huruf G. Perempuan itu kenal sama suami saya enggak? jika dia tak mengenalmu tak akan aku ada di tubuhmu. Kenal ya? Kenalan nama. Namanya? Namanya siapa? Inisial deh. I. Umurnya 36. Rambutnya sebahu. N. IN. Mengandung huruf I dan N. N. Orang mana dia? G. G itu apa? Garut. G terus dari tadi. GG. Apa ya? Bisa Bogor, bisa Garut. L. Tegal. Oh, mengandung G dan L berarti Tegal. Iya, Tegal. Iya. Itu dari kamu melamar suaminya? Hah? Ya kampung saya. Iya. Perempuan itu dari Tegal. Hubungannya apa perempuan itu dengan masnya? Dia menginginkan posisimu. Oh iya. Jadi ada perempuan yang ingin menjadi istrinya sehingga ingin menyingkirkan si Mbak Susan gitu. Oh iya. Setelah kau menginjakan kakimu ke tempatnya, Yang waktu kamu pulang kampung ke Tegal itu, setelah itu kau merasakan sakit-sakitan. Oh iya benar, tadi kamu ceritakan pulang dari
Tegal terus sampai rumah langsung sakit. Iya, sakit. Terus kamu mencurigai penyakitnya itu ada di rumahmu karena sejak ditinggal ke Tegal rumahmu kosong. Iya. Takut ada yang naruh. Dia pun melihatmu berjalan beriringan sehingga membuat Cemburu. hatinya Kenapa harus cemburu, orang mereka berjalan berdua suami istri kok? karena dia menginginkan Apakah rasa yang begitu besar. berarti dia naksir suaminya Mbak Susan? Apakah pernah ada hubungan zaman dulunya? Apa mantan teman sekolah atau mantan pacarnya waktu sekolah? Bukan Bukan teman sekolah. dari teman sekolah. Lalu dari mana? Apakah ada hubungan keluarga? Bukan juga. Tetangga. Tetangga apa Karena- teman-teman bermain? Karena dia ngelihat kalian berdua, berarti nggak jauh dari jangkauan matanya orang itu. Waktu sholat id kali rame-rame tuh. Bukan, Bu. Di mana Kak majikanmu lihat mereka bergandengan? Ini desamu. Ini desa. Orang itu. Jadi dia sama-sama Tegal tapi beda desa. Betul. Kamu pernah ke sana? Waktu lu pulang kampung itu pernah menyambangi desa lain? Ke tempat siapa? Ingat-ingat lagi coba. Enggak pernah. Setelah nikah? Iya, setahun yang lalu. Enggak. Waktu pulang kampung itu. Tapi kok kamu tadi membetulkan? Iya, maksudnya yang suka sama saya kan beda Oh, kampung. berarti mengakui kalau ada perempuan yang suka. Ya dulu, iya. Waktu sebelum nikah. Iya, berarti sebelum hijrah ke Bogor. Iya. Waktu masih di kampung. Terus kenapa kok nggak jadi sama perempuan Iya, itu? nggak suka saya. Oh gitu. Berarti artinya belum pernah ada hubungan pacaran dong, belum ya? Tapi rasa itu sudah ada. Jadi Kau menyimpan cinta. campakkan Oh, memangnya kamu nolak waktu itu? Mas tahu nggak? Enggak. Atau gimana? Enggak. Kamu kegeeran kali orang dia nggak ngasih harapan Ini apa? fitnah, takutnya nggak benar cerita. Ayo. Kamu jangan ngomong nggak bener ya. Yang karang-karang cerita kamu. Kau pun tahu dia menyukaimu, tapi kau tak membalasnya Ya kan nggak bisa dipaksakan namanya cinta. karena seharusnya Tuhanku yang bersama. Saya lakukan harusnya. Aku yang bisa. Enggak, ini lucu kok iri gitu. Kenapa nggak bilang kalau suka gitu? Mungkin pernah bilang kali dulunya. Oh, ini Mas nggak suka. Itu ngeri kali efek dari main dukun bertindak. Allah. Jadi karena cinta ditolak dukun bertindak ini ceritanya. Tak cinta Belum ikhlas kamu. berbelah tangan. Apakah saat ini dia sudah punya pasangan atau tetap Udah mengharapkan? menikah belum? Saat ini udah menikah belum? Sudah Barusan. Sudah menikah, tapi kenapa masih itu? Kan kirimnya udah setahun yang lalu. Oh, iya. Mungkin nikahnya baru 2-3 bulan. Tapi berarti dia nggak ini ya? Kan makhluk yang dikirim itu belum Allah Akbar. Oke, ini karena makhluknya bertele-tele, Panglima sudah tarik makhluk lain ke tubuh Ismi biar kita korek lagi. Tapak yang masuk ke Ismi itu siapa? Teman kamu? Apa? Itu siapa? Nenek-nenek. akan selalu membawa hatimu. Kau akan selalu membuat hatimu apa? Udah aku malas dengerin kamu kebanyakan ngomong lama. Udah pulang kan keluarin. Iya, tuh kayak saya gitu nenek. Aduh, ya Allah, mirip. Sini Mbak. Jangan lagi. Ini nenek-nenek ada di badannya Mbak Susan. Yang buat Mbak Susan nggak bisa jalan Agak tegak. ringan badan saya sekarang. Berarti kamu jalannya gini. Tadi juga turun Kayak gitu enak, badan saya tuh kalau begini sakit. Jalannya gitu. Nenek siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama kita gini. Waalaikumsalam, sini Mbak. Kok bisa nggak? Ini nggak rekayasa. Aduh, ya Allah. Ini Berarti kamu ada yang dampingin. Ini yang dampingin Mbak Susan. Macam Mbah Dok gitu. ini Nenek-nenek. kamu dikirim apa yang dampingin saya? Bisa sama kayak saya. Jangan dulu. Nah, dia ngelakuin ini juga kan, kamu nggak acting kan ini kenyataan nah. Percis banget tuh kayaknya itu. Dekat-dekat sini. Dekat sini dekat. Kenapa? Salah saya apa? Kenapa pergi? Pergi, Nek. Oh, dari Aceh ini ya. Kenapa tuh pergi? Siapa? Ini siapa? Jangan pergi jauh. Ini dari leluhurnya. Atau dari mana ini?
Nggak boleh pergi. Maksudnya ini dari Aceh atau dari Kalau kata-kata nggak boleh pergi itu aku rasa dari Aceh ini. Aceh, ya? Kan kamu meninggalkan kampung halamanmu kan? Karena menikah sama masnya. Ayo duduk cerita. Duduk ya, Nek. Duduk, Nek. Yuk, kita ngobrol baik-baik, Nek. Yuk. Jadi saya kok Ayo, Nek. Yuk. bisa ke saya gitu, saya sakit banget badannya. Pelan-pelan, Nek. Aduh. Kamu juga duduk gini ya? Iya. Makan kayak gini, makan sambil nunduk kayak gini ya. Allah, astagfirullahaladzim. Masalahnya apa ini? Sebenarnya masalahnya apa ini? Kenapa sampai begini ceritanya? Itu Pak. Ini siapa dulu? Sudah berapa lama di badan saya? Dari kamu sudah diizinkan untuk mencari ilmu. Iya. Lalu supaya kamu bisa menyebarkan ilmumu di desa kita. Karena desa kita itu butuh bimbingan. Karena bapak dan ibu pun mengabdi menebarkan ilmu di mana. Tapi kamu malah pergi jauh. Berat hati sebenarnya. Kamu kuliahnya di mana dulu? Dulu S1-nya di Usia. Indonesia itu mana? Di Aceh. Oh iya, Ada S2-nya IPB. beasiswa, saya coba-coba lulus di IPB S2-nya. Awalnya tidak diizinkan, tapi karena kamu memaksa ingin menuntut ilmu supaya kamu bisa berilmu dan bisa mengajar anak-anak di sana, Maka diizinkanlah. diizinkan kamu pergi. Tapi orang tua saya senang saya ambil S2, nggak ada yang melarang. Tapi Harapannya setelah balik kamu lagi. mendapatkan itu, kamu tidak balik-balik. Oh. Padahal kamu itu bermanfaat di sana. Kami butuh dirimu. Kau yang berwawasan luas. Tidak ada pemuda-pemudi seperti kamu. Iya, yang sampai sekolah S2 jarang loh. Karena menginginkan kau terikat di sebuah rumah, tidak kemana-mana. Oh, nggak boleh juga kan, nggak bermanfaat. Saya sana mau keluar-keluar. Itulah berat hati karena bikin kau itu tetap tinggal di rumah itu. Kamu asalnya dari mana? RB. RB. Apa? Biren. Biren. Ya, Iya. Oh, Biren, kampung saya. Lahir di sana. Enggak, dari Banda Aceh. maka tuh kamu selalu dihantui rasa pulang dan membencinya. Takut kehilangan. Ini adalah harta. Berilmu. Lalu apa yang dilakukan? Kalau ada apa-apa bagaimana? Ada saya. Kekhawatiran itu ada pada saat itu. Tidak tahu yang terjadi semacam ini. Membuat supaya kau itu membenci dia, tidak ingat dia. Tapi takdir mengatakan bahwa kau itu harus ikut dengannya. Kan nggak boleh lawan takdir. Maka itu kepikir terus, merasa bersalah. Sampai akhirnya berpulang. Siapa yang berpulang? Iya, Oh, ayahnya. Astagfirullahaladzim. maka itu sudahlah, ini sudah takdirnya. Kau itu kesayangannya. Kebanggaannya mendapatkan pendidikan tinggi. Iya, iya. Karena di tempat itu jarang. Kami itu jauh sekali. Kamu itu disayangi orang-orang. Maju. Iya. Jangan Kamu itu jauh-jauh. disayangi orang-orang di sana karena kamu selalu ceriakan semuanya. Kamu penuh kasih sayang. Kita kehilangan kamu. Sampailah kau di tempat yang kau tempati adalah tempat baru yang baru dibuat. Yang di Bogor ini. Tanahnya pun belum rata. Iya. Masih berbukit-bukit. Kau tahu itu adalah gunung apa? Gunung Putri. Ya, disitulah tempat kerajaan siluman ular yang kau datangi. Iya, makin banyak belas siluman ular. Kenapa kau didatangkan kereta kencana untuk mendatangimu? Bawa barang. Emang lihat kamu di Iya, mimpi? di mimpi tuh saya ada Kau itu membangun belakang rumahmu, siapa yang membuat? iya, marah ya, ada yang marah. Ya, Oh, apa- karena itu banyak ada binatang itu. Ya, dapur. Nah, lalu semua itu didatangi di tempat itu. Itu masih bergunung-gunung itu. Belum ada semua itu rumah, masih ada sedikit-sedikit saja. Lah, gitu ya. Jadi baiknya saya gimana? Pulang kampung. Tidak, Jadi sudah diikhlaskan kau itu ada berada bersamanya. Tidak usah kau menyerah. Kau sudah menikah, berarti tanggung jawab kau. Ya. Jangan lagi kau memutuskan sesuatu tanpa seizin dia. Bagaimanapun dia itu sudah jadi pemimpinmu. Ya. Seperti yang kau lihat,
kau itu serasa seperti dibawa ke atap rumahmu, langit-langit rumahmu oleh seseorang yang ada di dekat rumahmu. Ingatkah dalam mimpimu itu? Ada dua orang, sama. Gimana, mimpi apa? Ditarik saya, itu kenapa dia? Saya lihat tubuh saya dia. Supaya kau tidak kemana-mana. Allah. Karena mereka tahu kau itu sangat baik di sana. Oh, jadi kayak diperebutkan dia nih. Ya, Yang di Aceh pengen karena narik, yang memang di sini pengen tidak narik. banyak yang suka denganmu. Di situ banyak orang yang senang sama saya. Justru mereka suka denganmu. Mereka suka, pengen Karena dekat. kau itu sangat bermanfaat untuk orang lain. Kau itu selalu setia mengajarkan anak-anak. Mereka kehilangan. Guru berarti. Iya. Ya, karena ibunya pun seorang pengajar. Iya. Pendidik. Sedangkan yang tempat tinggal sekarang pun dia disayangi ya. Sama, hanya saja tempatnya memang tidak baik. Kebetulan di titiknya itulah tempatnya. Siluman. Kebetulan pada saat itu kau sedang dalam kegelisahan. Iya, betul. Kegelisahan, maka mereka itu memanfaatkan keadaanmu. Menyusup. Jadi yang lingkar itu yang saya sakit banget, pinggang saya kayak diikat berat itu siapa? Itu ular. Ulah siapa itu? Itulah karena kau tahu pada saat pembuatan itu hancur dipukul-pukul. Astagfirullahaladzim. Ingatkah? Oh iya, yang bangun rumah Bangun dapur. dapur. Itu Ya. banyak binatang masuk. Nah itu ada seekor ular yang habis kau patah-patahkan. Yang mukul siapa? Tapi kan Tukang atau dia? Tukang. Oh. Itu bukan kesalahanmu, tapi semua bisa dihilangkan. Yang terpenting kamu sudah mengetahui keberadaannya. Jadi mereka menyerangmu terus-menerus. Setelah kejadian pembuatan itu, maka kau terus didatangi oleh ular-ular itu. Yang ular, yang cacing, yang Berarti itu bukan dikirim ya, tapi itu orang makhluk-makhluk di daerah situ yang Ya, dan kau pun disenangi seseorang karena menganggap kau itu bisa jadi kepala rumah tangga yang baik. Karena kau pun mengenal dia pun tidak sengaja. Suka seseorang siapa? perempuan yang tadi. Yang kau dapati dari temanmu. Ada yang kenalin, Mas. Coba ingat-ingat lagi. Kau dikenalkan oleh temanmu. Iya. Tapi itu tidak Itu seberapa. kan udah lama. Ya kau sebelum mengenal dengannya. Udah lama, Sudah hilang lama itu. sekali. Iya. Pada saat kau juga belum ada bekerja. Iya. Belum Tapi kau sudah mendapatkan ilmu pendidikan. Iya udah. lulus lama, udah. sarjananya dari mana? Lulus kuliahnya? Di sini. Tapi Jakarta. yang paling berat itu sebenarnya keluargamu itu sangat menyayangimu. Mereka kehilanganmu. Tapi yang mengerikan adalah tempat tinggalmu itu sangat mengerikan. Saya mau pindah emang rencana. Kenapa? Banyak yang benjolan di situ orang, banyak kayak penyakit nggak wajar situ, habis itu banyak Karena bayi. itulah tempat itu memang tidak baik. Saya ini udah kena benjolan, banyak ada sini, ada Karena anak muda, anak ini adalah keluargamu. Hah? Tolonglah. Sama-sama Aceh, dari Aceh. Aceh. Oh iya iya oke. Bukan seperti itu karena dia adalah memperjuangkan menuntut ilmu. Iya. Menuntut ilmu itu adalah satu kebaikan. Kebaikan. Ilmu yang kau sebarkan. Tapi nyatanya kau malah malas. Iya, yang malas tuh, buat malas tuh siapa? Iya mereka lah. Oh. Semenjak kau di rumah itu tertutup semuanya. Tertutup apanya? Pemikiranmu untuk kemajuan ilmu pengetahuanmu. Oh iya, Yang saya nutupin siapa? ini otak saya mandek, nggak bisa. Mereka lah. Oh, Makhluk-makhluk itu yang nggak sengaja kena belajar. pacul Yang itu. di rumah saya. Kau pun merasa tidak enak pun di tempat itu. iya. Dia makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Saya sangka saya kenapa nggak gemuk-gemuk? Saya sih di mana orang nikah pada gemuk-gemuk bahagia kan? Maka kalian pun berhubungan pasti diganggu. Oh, yang ganggu itu bukan kiriman si perempuan tapi makhluk di situ. Ya, Oh, ya. itu jelas. Kau mengajar ngaji di tempat itu hanya kau yang mengajar. Mana yang lain? Ada yang ibu-ibu sama Umi Tetis. Tapi kau itu berbeda. Kau Jadi- mana pernah mau meminta bayaran? Hmm. Tidak. Itulah baiknya kau. Terus gimana ini kalau biar nggak diganggu lagi Kau gimana? punya Tuhan. Kau pun punya Tuhan. Kau punya ilmu. Seakan-akan ilmu itu tidak ada di dalam pikiranmu. Iya. Iya. Bagaimana caranya? Maka ingatkanlah anak muda ini Iya. kepada mereka. Kasihan dia.
seakan aku juga disalahkan. Aku sebencinya aku tidak akan menyakitimu. Tidak akan aku menyakitimu. Kalaupun awalnya memang aku tidak menyukai hubunganmu. Tapi ternyata kau bersungguh-sungguh menyayanginya dan menjaganya. Iya. Sungguh kau itu menyabarkan sekali dengan keadaannya. Iya. Dia pergi kantor, jam istirahat dia beli makan bareng setelah kantor. Dia nyakitin kita semua. Saya cuma tidur doang sekarang, nggak bisa ngapa-ngapain. Ia memahami sekali keadaanmu. Ini teruji. Ini pilihanmu. Memang tidak main-main anak muda. Iya. Kalau perempuan itu doa restu adalah orang tua. Iya. Tapi orang tua pun harus melihat dari sisi laki-laki itu. Kalau hanya sekedar dari di mana dia berasal, itu tidak jadi permasalahan yang diberatkan. Iya. Tapi harus dilihat dari sisi dia itu adalah muslim yang baik. Muslim yang baik, benar. Iya betul. Karena anak ini pun adalah wanita muslimah yang baik, yang menjaga amanahnya. Itulah kenapa kau memilih dia. Iya, betul. Karena dia amanah, dia itu ceria. Jadi dia nih musuhnya tuh penghuni tanah itu ya. Lawanlah, jangan pernah kau itu merasa lemah. Iya. Ini adalah peningkatan keimanan kalian. Kalian bisa mendapatkan ilmu dunia, tapi ilmu keimanan inilah yang sedang kalian hadapi. Sejauh mana kalian kuat dalam keimanan, keyakinan kekuatan Allah melebihi dari apapun. Mereka sama makhluk ciptaan Tuhan juga, makhluk ciptaan Allah. Lalu apalagi yang diragukan? Walaupun itu kerajaannya sekalipun, kau berada di sarangnya, tapi kau sama-sama makhluk ciptaan Allah dan kau adalah makhluk yang sempurna dibandingkan mereka. Oh, kau pun melihat Apa itu? dengan keadaan kedatangan tamu-tamu itu, seekor ular. Kau melihatnya bukan? Yang di foto, yang dikirim. Itu nyata. Iya. Dan itu tidak hanya sekali dua kali, Iya. berulang-ulang terus. Ulang-ulang. Mau pindah rasanya dari rumah itu. Kenapa kau takut? Istri saya minta pindah. Nggak nyaman di situ. Kalau memang menurutmu itu baik, silakan. Nabimu pun menyarankan tinggallah di tempat dan lingkungan yang baik. Tapi kalau saya Tapi satu sisi lagi, dimanapun kalian berada, pasti kalian akan diuji. Iya betul. Tapi inilah peningkatan keimanan kalian. Maka hadapi saja. Bisa sembuh nggak nih tulang belakang nih kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang tidak mungkin atas kuasa Allah. Iya. Mereka yang memberikan penyakit, maka dia pula yang akan menyangkatnya. Amin. Ya. Yang terpenting sekarang permasalahan sudah kalian ketahui penyebab-penyebabnya. Dulu kau masih bisa berdiri tegak. Iya. Ingatkah kau ingin dibawa oleh kereta kencana itu? Iya. Kelihatan nggak waktu dijemput kereta kencana? Saya yang ingat tuh samping saya tuh kayak bapak-bapak gitu, nggak tahu kayak habis itu dia bawa bareng saya, habis itu dinampain ularnya banyak banget. Itulah gambarannya itu. Iya, iya. Gede banget ularnya. Karena itu adalah istana kerajaannya, Kerajaan siluman ular. yaitu Gunung Putri. Putri. Percis Gunung Putri. Habis itu daerah saya tuh banyak bayi meninggal di dalam kandungan, pada lahir meninggal dimakan. Ada banyak yang berilmu di situ. Sugihan, sugihan. Itulah benar sekali. Sugihan. Dan itulah Ada orang yang ini. banyak sekali Sugihan sih. mereka menyebarkan makhluk-makhluk perjanjian mereka di tempat itu. Oh, udah betul kayak dibilang pesugihan di situ, ada yang kayak Ini nggak ada kaitannya dengan yang hamil. Tahu-tahu hilang aja balik. Lihatlah rumahnya seperti apa, kau pasti akan kaget melihat lingkungan rumahnya. Kau dikelilingi air dan diapit oleh bukit-bukit. Iya. Itu beli tanah situ. murah soalnya. Dibangun sendiri dari awal. Enggak, udah siap jadi. Oh, udah beli berbentuk rumah. Mas subsidi. Oh, oke. Jadi saya sekarang apa yang saya harus lakukan? Kau sekarang itu sudah tidak usah menyalahkan dari dia atau dirimu. Maafkanlah kalaupun ada sesuatu yang terucap atau apapun sepeninggalan keluargamu, mereka hanya berniat baik terhadapmu. Aku menyampaikan ini terhadapmu karena aku mengikutimu. Takdir Allah tidak ada yang bisa mengelak. Iya. Memang kau sudah jodohnya. Tapi apa yang sudah pernah dikirim belum bisa hilang kalau nggak dibersihin dulu. Itulah.
tertimpalah kau satu ujian berada di tempat Iya. yang tanpa kalian sadari adalah sebuah Kerajaan. istana kerajaan. Kita ya jikirin, banyak jikirin. Nanti dikasih doa. Jikirin. Hanguskan mereka dengan kekuatan doa-doamu. Kau seperti tidak terpikir olehmu. Kau mengajarkan banyak ilmu kepada anak-anak. Bagaimana cara mengaji. Tapi kenapa kau tidak terpikir itulah yang menutup pikiranmu supaya kau lupa akan kekuatan ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Kau pandai membaca Al-Quran, sangat pandai. Begitupun kau sama. Bukankah hubungan kalian itu dilandaskan karena sama-sama berilmu? Apa yang menimpamu adalah sebaik-baiknya untukmu. Karena Allah itu sayang terhadap setiap hambanya dengan caranya sendiri. Kadang kita anggap buruk, belum tentu ini buruk bagimu. Disinilah pilihanmu menyatakan kebenaran, di mana dalam keadaan apapun suamimu tetap bersamamu, sesuai dengan apa yang kau katakan kepada orang tuamu. Dan kau pun bertanggung jawab atas ucapanmu bahwa kau akan menjaga dan menyayangi dia sampai kapanpun. Dan inilah yang kau lakukan. Tinggal satu yang belum kau jalani, yaitu memperkuat keimananmu atas ayat-ayat suci Al-Quran. Iya. Itulah anak muda hikmah dari semuanya. Iya, iya. Apapun yang terjadi pada dirimu, terimalah. Nanti semua akan berjalan sesuai dengan ketenangan di batin. Dan berpikirlah yang baik supaya menjadi baik. Bersihkan rumahmu. Perangi. Kau harus memerangi itu. Karena kau tahu, percaya tidak percaya, bahwa Allah itu menciptakan bangsa jin dan manusia yang menyerupai seekor ular. Itu sajalah anakku. Terima kasih. Nenek siapa namanya, Nek? Terima kasih. Panggil namanya siapa? Nama saya adalah Maima. Oh, Mak Ima. Itu manggilnya Mak aja, bukan Nenek ya? Mak Ima. Makasih, Nek. Sama-sama jagalah dia Iya, Nek. sebagaimana kau menjaga dirimu sendiri. Iya, Nek. Sebaliknya pun sama terhadap dirimu. Ini adalah pilihanmu. Jadi Mak Ima ini dari Biren. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah takdirnya kau dihadirkan dalam mimpinya agar kita Iya, ya. mengingatmu. Iya. Iya, dia Karena mimpi. dia adalah keluarga darimu. Iya. Tapi kok mimpinya berpisah di persimpangan itu? Iya, Mak. bisa cari lagi. Balik lagi, Nek. Kejar mobil nggak ketemu lagi. Tapi mimpi saya tuh di daerah waktu saya tinggal di Luxmawek, masa kecil-kecil saya. Oh, simbol ya itu ya? Ya, Memang harus ditolong Panglima ya? ya. Terima kasih. Iya. Iya, Nek. Terima kasih. Sama-sama. Bersabarlah dalam setiap ujian. Iya. Insya Allah, Mak. Tapi ini yang membuat saya sakit bungkuk ini siapa? Iya, Yang membuat Nek, saya ini- bungkuk nih. Itulah, sudah dikatakan tadi. Kalaupun ada bekas-bekasnya, kau belum hilang sakitmu, bersabarlah. Akan ada waktunya nanti. Amin. Ya Allah. Kejadiannya itu karena sudah melekat. Bukan hanya sekedar mereka itu adalah 1, 2, 3. Tapi sebuah istana. Iya. Jangan takut. Ingat, tidak boleh takut. Iya, Nek. Makasih, Nek. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut terapi yuk, masuk ke dalam klinik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ayo. Ya Allah, hancurkan ya Allah.
telah menjadikan masa tidak manusia terhadapnya, ya Allah. Sembuhkan dia, ya Allah. Hancurkan segala macam bentuk yang masa tidak terhadapnya, ya Allah. Subhanallah fis samawati wa fil ardi wa huwa al-hakim. Lau anjalna hajar Qur'ana ala jabali ra'aitahu qati'an mutasabbihan min kasyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah wajib subhanal azim wajib manil qadim wajib wajibil karim wa liya kalimati tammati wa nawati min sajabati abdul lazan sayyidi binan hati ainu qudrati wa nabi binan hati wa rajul kabarun likuna kabi absarim lama samajikra wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dzikru lil alamin wa tajibul luqman nabi wa tajibul luqman nabi wa ilaihi madin wa dawud wa beri wa ta'izza di waqti hajat wa salamu alaihi wa alihi wa bin nasi tabata wa taqulu min bani wa alaihi salam mengenai wa ika qaulu alal kafirin. Sabar ya, biar sembuh ya. Keluar kamu. Keluar kamu. Keluar. Keluar kamu. Iya, aku keluar. Tapi jangan kayak gitu juga kali. Berangkat kalian semua. Iya, saya. Berangkat kalian semua. Jangan ada sisa. Gimana? Bawa semua. Semua kamu bawa. 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 Tunggu, keluar.
Mbak Susan sudah diterapi dan kini dia akan dimandikan dengan air doa yang berfungsi untuk membersihkan dan memagari tubuhnya. Alhamdulillah terungkap sudah misteri teka-teki penyakit yang dialami oleh Mbak Susan. Dan Mbak Susan sudah diterapi, sudah mandi air doa. Terus apa kesan-kesannya? Kesannya tuh Masya Allah ya. Yang nggak terpikir sebelumnya ini sudah terungkap masalahnya. Habis itu yang kedua, saya Allahu Akbar. Allah tuh tidak hanya mengurus makhluk manusia di alam nyata, tapi Allah juga mengurus makhluk di alam gaib. Hebat Allah. Itu yang saya takjub sama Allahu Akbar. Itu satu. Yang kedua, terima kasih saya kepada Panglima Langit dan Pak Nadisti. Semoga semakin berkah, bermanfaat buat orang banyak. Amin. Menolong orang-orang yang susah gini kan, menghadapi masalah yang di luar dugaan pikiran kita. Biasa tuh mulia sekali niatnya. Yang kedua kesannya ya itu pas saya jadi di terapi itu luar biasa sakit banget gitu, kayak di kuku saya tuh kayak dicongkel. Itu iya. Kamu teriak itu sadar apa nggak sadar? Sadar dan tidak sadar gitu, kayak ingin keluar apa aja gitu, nggak tahu. Tapi nggak terkendali gitu ya? Bisa dikendali, kadang nggak bisa gitu. Habis itu yang kedua pas mandi itu kayak sesek, kelelep. Ngap-ngapan. Ngap-ngap itu. Cuman udah enteng badan saya sekarang terasa. Tadi kan saya agak bungkuk ke sini ya. Jalannya tuh bungkuk dari satu Bungkuk. tapak, sekarang udah lebih gagap. Iya, udah gagap, habis itu ringan. Kalau pertama juga bisa gagap tapi agak sakit. Kayak ada yang nahan-nahan, kayak ada yang nempel-nempel berat gitu. Tapi tadi setelah diobatin, udah mandi, itu udah agak ringan. Alhamdulillah. Masya Allah ya pengobatan gini ya. Semoga semakin banyak orang yang tahu informasi ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalau masih gimana kesannya? Ya alhamdulillah bisa berobat ke sini kan. Tadinya istri jalannya agak susah sih. Sekarang udah mendingan. Bungkuknya kayak udah hilang lah. Bungkuknya pertama datang bungkuk banget. Sampai begini nih. Aku kaget tadi awalnya pas jalan kemari. Tapi ini udah tegak. Iya, alhamdulillah. Padahal kan tulang tuh hal yang paling susah diperbaiki, perlu berbulan-bulan bahkan tahun-tahun orang untuk normal. Iya. Keajaiban. Iya, Masya Allah. Kadang saya bukti kebesaran Allah ya? Iya, Masya Allah. Allah lebih hebat lah daripada kita nih, nggak ada apa-apanya. Tanpa pertolongannya kita nggak bisa apa. Alhamdulillah. Ya. Harapannya ke depan nanti gimana? Harapannya nggak usah. Wallah alam, kita lihat yang terbaik ya. Iya. Itu satu. Nah, yang kedua harapannya ya kita sehat-sehat terus. Amin. Lebih bermanfaat gitu, bisa melakukan aktivitas tanpa ada gangguan-gangguan kayak gitu. Amin. Semoga. Amin. Ya baik Bang Nino, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hidup Mbak Susan. Ya, semakin kita mengakui diri kita beriman kepada Allah, Allah pasti akan menguji kita sejauh mana keimanan kita, sejauh mana keikhlasan kita, sejauh mana kesabaran kita. Dia akan menguji pada sampai titik yang kita itu benar-benar tak berdaya gitu, benar-benar serasa tak mampu gitu. Tapi insya Allah kita pasti akan mampu melewatinya, insya Allah, karena Tuhan tidak akan memberi cobaan kepada hambanya di batas kemampuan hamba tersebut. Jadi jangan pernah kalah menghadapi setan, jangan pernah menyerah menghadapi setan, jangan pernah mau kalah berhadapan dengan setan. Tetaplah menjadi sang juara dengan memboncengi asma-asma Allah, dengan berlindung di kalam-kalam Allah, karena kekuatan kalam Allah itu tiada tanding, tiada yang bisa menandingi. Sejauh mana keyakinan kita, sejauh mana keikhlasan kita, Allah pasti akan tahu gitu, dan Allah pasti akan membantu kalau kita meyakini. Tapi kalau kita nggak meyakini, kita menganggap ada kekuatan lain yang lebih hebat daripada kekuatannya, maka kita nanti akan lupa akan ilmu yang pernah kita pelajari. Makanya tetap bersandar kepada Allah, perbanyak istighfar, amalkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah pasti Allah memberi perlindungan kepada kita dan memberi jalan yang terbaik buat kita. Itu saja sih. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.